Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar pada tahun 1797 atau 1809. Wafat di Bayan Bego, Hindia Belanda, 11 Oktober 1862 di usianya yang ke-53 tahun. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah seorang Sultan Banjar. Pada tanggal 14 Maret 1862, dia dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar, Sultan Banjar, dengan menyandang gelar Panembahan Aminuddin Khalifatul Mukminin di hadapan kepala suku Dayak dan adipati, gubernur, penguasa wilayah dusun atas, Kapuas dan Kayan, yaitu Tumenggung Surapati atau Tumenggung Yang Pati Jaya Raja. Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin suku Ngaju, Manyan, Siang, Sihong, Kutai, Pasir, Murung, dan beberapa suku lainnya yang berdiam di kawasan dan pedalaman atau sepanjang Sungai Barito, baik yang beragama Islam maupun Kaharingan. Setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandera Ratu Siti atau ibunda Pangeran Hidayatullah dan kemudian diasingkan ke Cianjur, maka perjuangan rakyat Banjar dilanjutkan pula oleh Pangeran Antasari sebagai salah satu pemimpin rakyat yang penuh dedikasi maupun sebagai sepupu dari pewaris Kesultanan Banjar. Untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai pemimpin perjuangan melawan penjajah di wilayah Banjar bagian utara atau Muara Teweh dan sekitarnya, maka pada tanggal 14 Maret 1862 bertepatan dengan 13 Ramadan 1278 Hijriah dimulai dengan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Perlawanan terhadap Belanda, Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengalam tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi oleh Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia. Pangeran Antasari menyerang pos-pos yang ada di Belanda, yaitu di Martapura, hulu Sungai Riam Kanan, Tanah Laut Tabalong sepanjang Sungai Barito sampai ke Purukcang. Kemudian pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan, dan pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari, dan pada akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Ini tergambar pada suratnya yang ditunjukkan untuk Letnan Kolonel Gustave Vervich di Banjarmasin pada tahun 1861 tanggal 20 Juli. Pada surat itu dinyatakan, dengan tegas kami terangkan kepada Tuan bahwa kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang untuk menuntut hak pusaka atau kemerdekaan. Dalam peperangan, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak seorang pun yang mampu dan mau menerima tawaran ini. Orang-orang yang tidak mendapat pengampunan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu diantaranya yang pertama ada Antasari dengan anak-anaknya, yang kedua Demang Lehman, yang ketiga Aminullah, yang keempat Seropati dengan anak-anaknya, yang kelima Kiai Jayalana, dan yang keenam Gusenti Kasan dengan anak-anaknya. Meninggal dunia. Monumen Perang Banjar yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengenang pasukannya yang tewas. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyatnya, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa menyerah, tertangkap, bahkan tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1862, di tanah kampung Bayan Bego Sampirang, dalam usia kurang lebih 75 tahun, sebelum menjelang wafatnya,
Beliau terkena penyakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah melakukan perang di bawah kaki Bukit Begantung, Tundakan, dan kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK nomor 06/TK/1968 di Jakarta tertanggal 27 Maret 1968. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101-Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenal Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal 2.000